moderator di video kali ini, yaitu Anina Salsabila, dan di sini ada teman-teman gue yang nanti bakal sharing-sharing soal budaya-budaya di dunia. Oke, pertama. Nama gue Ferdin, gue bakal sharing sedikit tentang budaya yang ada di negara India. Nama gue Dirga, nanti gue mau sharing tentang kayak tradisi-tradisi ritual aja yang ada di Indonesia. Nama gue Rida, gue bakal sharing tentang budaya yang ada di negara Eropa. Dan nama gue Mike, gue bakal sharing tentang budaya di negara Cina. Oke, langsung aja kita ke budaya pertama, yaitu budaya yang ada di India. Oke, Ferdin, boleh jelasin? Menurut referensi yang udah gue baca, dari India itu yang unik tuh yang gue ambil 3. Yang pertama reinkarnasi, yang kedua tempat penunggu kematian, yang ketiga adalah Varna Yasna atau ritual memanggil hujan. Yang pertama yaitu reinkarnasi. Reinkarnasi itu objeknya itu sapi. Sapi itu kalau di dunia atau di Indonesia lah, di Indonesia itu sebagai hewan ternak atau hewan kurban. Nah kalau di Eropa di Eropa itu hewan peliharaan lah ibaratnya. Tapi kalau di India itu berbeda. Apa tuh bedanya? Kenapa? Dia lebih nyangkut ke mistis lah ibaratnya. Kan ibaratnya tuh dia sebagai jelmaan dari Dewa Krishna, itu dewa yang disembah di India. Yang biasanya warna biru itu nggak sih kalau di yang Krishna itu? Yang Krishna Yang warna kartunya. Nah, jadi tuh sapi di India itu bukan sebagai hewan peliharaan atau hewan untuk disembelih kurban. Tapi sapi di India itu adalah hewan yang harus lebih dihargai dari semua orang gitu kan. Dia lebih tinggi, dijaga, ibaratnya kayak disucikan gitu ya. Disucikan, nggak boleh dilukain, Oh iya. nggak boleh diganggu ibaratnya. Nggak boleh dikonsumsi. Nah, Iya. betul. Oh iya, soalnya Nggak boleh, pokoknya itu harus benar-benar dijaga. Contohnya tuh gimana sih? Contoh nih kayak misalnya ibaratnya di India itu ada sapi lewat ketika lampu merah ibaratnya, atau di depan kita, nah kita itu harus nunggu dia lewat dulu. Kita nggak boleh mendahului. Jadi dihargain banget tuh sapi ya? Kalau misalnya ibaratnya Bener-bener kayak nungguin gitu. ibaratnya menghargai orang tua. Oh, oke. Oke. Kalau di Indonesia kayak gitu kali ya? Bisa. Kalau di India itu sapi kita hargain. Oh. Nah yang kedua itu ada tempat penunggu kematian. Aduh, apa tuh? Rumah sakit apa bukan? Menurut lu? Penunggu kematian, kuburan? Bukan. 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 Aduh. Jadi itu kalau di India ada rumah berbentuk rumah susun. Nah, itu yang Kalau di Indonesia kan pasti rumah susun kayak buat kontrak, buat tempat rumah tempat tinggal. Di Jakarta tuh. pengungsian tuh di Jakarta. Kalau di India itu ada tempat untuk penunggu kematian, entah itu orang yang sakit keras, entah itu orang yang udah tua. Jadi tuh dia tuh di satu kamar, mungkin ukuran sih kurang tahu. Dia tuh tinggal sama keluarganya untuk menunggu ajal menjemput itu orang yang udah tua. Wow. Mau sakitnya apa? Mau sakit apapun tuh nggak boleh dibawa ke rumah sakit. Jadi tuh dia ditempatkan nggak pernah, walaupun umurnya udah tua. Jadi nanti kalau jenazahnya udah jadi jenazah itu bakal dibakar. Itu tuh salah satu faktornya gara-gara penduduk India Iya. itu terlalu banyak nggak sih? Jadi kayak regenerasi itu terus aja. Mungkin karena emang tradisinya sih. Tradisinya kayak gitu ya? Tradisinya kayak di gitu. situ. Jadi itu ibaratnya dinamain tempat rumah penunggu kematian. Oh. Jadi di sana tuh kalau orang yang sakit apa? Sakit, ibaratnya udah sakit, udah berumur, Udah langsung nunggu ajalnya aja, udah nggak usah dibuatin lagi. Kalau udah ajal udah datang, dibakar. Itu biasanya emang kayak dari keluarganya yang ditaruh ke sana atau emang kayak ada nih dari pemerintahannya nih? Emang udah program pemerintah. Karena itu udah tradisi jadi ya. Tradisinya. Mungkin kalau menurut gua ya, mungkin lebih gak mau kayak biaya atau merepotkan dari keluarganya. Kayak kalau di Indonesia jadi kayak panti jompo gitu ya. Beda, kalau panti jompo kan kita diurusin. Masih dirawat. Oh iya, dia Oh, kalau dia bener-bener buat nunggu aja. Bener-bener diem. Kalau mau lihat gambar ntar. Karena di sana juga tingkat kemiskinannya juga paling tinggi ya. Jadi Iya. orang nggak mau orang faktor tertentu, itu jadi mungkin. oke. Pertama padat, terus kemiskinan banyak. Nah yang terakhir itu ada pemanggil hujan, Varuna Yasna. Kan Indonesia apa namanya? Kalau Indonesia di pawang hujan. Pawang hujan. Ada penghujan Nah juga tapi guys. kalau di dia ini Varuna Yasna itu dia itu memanggil hujan ya, bukan untuk memberhentikan hujan. Kenapa tuh? Istilahnya ibaratnya Varuna itu adalah disebut sebagai dewa air, Yasna adalah pengorbanan. Jadi tuh kalau di India, kalau misal kayak di sekarang nih cerah, itu artinya tuh mereka menganggap dewa air itu lagi marah.
Makanya dia tuh mengadakan tradisi Farna Yasna untuk memanggil hujan atau menyembah dari dewa air itu. Jadi istilahnya kalau misalnya lagi ada hujan nih dewa memberikan berkah gitu loh gimana? Nah, berkah ibaratnya. Kalau misalnya nggak ada hujan tuh dewa marah kepada masyarakat India. Makanya setiap nggak hujan, Malam. Raffi. Makanya kalau di India itu walaupun kayak kemarau, dia tuh nggak mau. Karena dia tuh menganggap, waduh kalau kemarau itu pasti dewa air kita lagi marah. Makanya dia langsung ngadain tradisi yang namanya Farna Yasna. Nah mungkin itu aja sih yang bakal gue sharing dari negara India. Mungkin kita dari moderator bisa Oke, mempersilakan. thank you nih Ferdin udah kita sedikit sharing-sharing budaya soal Oh ya, tambahan. Apa nih? Mungkin ini dari referensi gue, kalau ada salah mohon dimaafkan. Oke. Bukan untuk menyinggung. Oke. Boleh. Silakan Pak Nah. Febris. Sekarang kita lanjut lagi nih, ada Dirga mau jelasin budaya mana nih? Budaya mana nih? Gue mau ini sih cerita-cerita tentang ritual-ritual yang ada di Indonesia. Oke. Kita banget ya. Kita banget. Harusnya sih kita udah tahu. Oke, gimana Dir? Kenapa tuh Yang Dir? pertama gue mau cerita tentang ini nih. Cerita sih kayaknya masih tahu aja. Ya, cerita, Oke. Sambil edukasi. Saya pengalamannya. Iya juga. Ada Kalau debus, Dirga nih, gimana? debus. Debus. Tahu debus nggak? Makan beling. Iya, semacam itu. Semacam itu yang kuda lumping lah. Udah lumping. Nah, kuda lumping. Terus yang suka jalan di atas api tuh. Oh, sama itu orang yang debus namanya. iya itu masuk ke debus Itu juga. tradisi Itu tradisi dari daerah Banten, Jawa Barat. Oke. Banten Jawa Barat. Nah, Itu kenapa sih kok bisa sih debus itu apa misalnya kalau nginjek api terus beling segala macam udah lupa kaki? Iya. Nah ini gue dengar juga kayak rumor-rumor. Dia tuh ngelakuin itu bukan diri dia, Iya. bukan roh. Ya diri dia, tapi raganya itu benar nggak sih? Nah, itu jadi raganya itu badannya dia benar. Benar. Cuma jadi kayak ada orang yang punya ilmu khusus gitu. Jadi dia bisa manggil roh-roh gitu. Ya profesional lah ya. ya. Jadi ntar rohnya dimasukin ke badan seseorang yang mau melakukan atraksi itu. Jadi dia bisa kebal gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi nih Dir? Apalagi Dir? Sama Ngaben. Oh itu yang dari Bali Iya, ya? dari Bali. benar. Yang dibakar. Ya. Iya, itu gimana Iya. tuh? Itu kayak gimana? Jadi Kenapa? itu emang upacara adatnya mereka aja sih. Jadi kalau emang mereka orangnya udah meninggal, terus ya cara mungkin kalau kita Kita sama yang sudah gue jelasin dia tadi. Kalau kita masyarakat umum kan cara penguburannya itu kan ya dikubur di tanah. Kalau orang India salah gua. Iya juga. Kalau orang Bali mereka cara menguburinnya dengan cara dibakar. Dibakar dulu baru dikubur atau kayak gimana? Apa? Oh ya, abunya. abunya itu disimpan Kremasi. Ya abunya nanti disimpan Oh iya, disimpan sama kremasi. Dikremasi. anggota Itu keluarganya. untuk agama Agama Hindu. Tapi kalau gue lihat gitu ada yang dibawa ke laut tuh Itu sama juga nggak sih? sama. Tadi dari debus itu dari budaya Banten, Jawa daerah Barat. Banten, Jawa Barat. Ngaben. Dari Bali. Nah, lu dari mana? Kalau gua sendiri nenek kakek gua dari Solo di mana. Solo Jawa Tengah. Nah. budaya. Mau dengerin dong nih kita berempat mau dengerin. Ya. Paling kalau upacara kebudayaan yang biasanya gua lihat atau gua lakuin biasanya di keluarga besar gua paling ini sih yang tradisi kalau lagi nikahan kan biasanya ada siraman, terus Ya. ada serah-serahan, nah iya kayak gitu. Kalau dari Serahan. Yang Nah, di apa tuh siramannya tuh kayak ada bunga-bunga. iya bunga pakai bunga melati gitu-gitu. Oke. Kayak budaya pernikahan adat Jawa nggak sih? Iya. Ada Ada Jawa. Jawa. Oke. Ada Gimana lagi? Dir? Ada lagi ada nggak? nih buat tambahan buat Udah sih, kalau dari gua. Udah, itu aja ya. Karena emang udah pada tahu juga ya gitu. Tahu. Iya, orang kita orang Indonesia kok masih nggak tahu. Betul. Budaya banyak banget, beragam. Ya. Beragam Banget. budaya. Nah, tadi kita udah dengerin nih dari Dirga soal budaya apa aja yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke Rida. Rida Oke. mau jelasin budaya apa nih? Tadi dia kan udah ngomong. Apa? Udah Jadi biasa. kalau gue di sini tuh mau ngejelasin tentang budaya sarapan paginya orang-orang di negara Eropa. Budaya makan ya. Budaya makan. Karena Eropa sama Asia ini beda jauh banget. beda.
Ya kalau kita contohin lah ya. Nah, jadi kalau misalkan di negara Eropa sendiri, pola makan mereka itu selalu terjaga. Jadi sarapan mereka itu selalu banget sama makanan minuman yang manis-manis. Oke. Baru siangnya mereka makanan yang asin dan malamnya mereka makanan yang berat, entah itu manis atau asin, itu yang penting makanan berat. Jadi makanan sarapan paginya tuh ringan banget. Makanya banget kenapa di sana tuh restoran banyak banget yang buka dari jam 6 pagi. Iya. Jadi kenapa? Jadi kan kalau misalnya orang Asia kadang datang ke Eropa itu kadang kaget ya. Banyak banget yang buka karena emang pola makan mereka itu pasti sarapannya tuh yang manis-manis, makanan minumannya yang manis-manis. Dan juga mereka juga di restoran di sana tuh kayaknya rata-rata emang kalau menu sarapannya emang nyediainnya yang manis. Iya, yang manis. Makanya kenapa juga buka pagi-pagi itu alasannya, karena emang budaya orang Eropa gitu makannya setiap pagi tuh yang Wajib manis. sarapan. Wajib sarapan. Emang kenapa sih harus manis kalau sarapan tuh, Rit? Ya mereka tuh apa ya, bagus untuk ini ya, Meningkatkan energi. Gula. Katanya naikin mood juga ya? Soalnya contoh makanan dan minuman yang orang Eropa sering minum tuh kayak susu, kopi, terus selai, buah-buahan itu mereka sering banget. Dan biasanya tuh kalau udah siang menjelang sore itu mereka makanan yang asin-asin, contohnya sandwich. Nah terus apa ya, banyak sih makanan yang asin. Kalau di kita tuh kayak makan snack gitu nggak sih? Makan snack. Snack time-nya. Kalau malam tuh mereka suka makanan yang berat, contoh kayak mereka sering banget makan daging, beef, terus juga pizza, steak, dan itu makanan yang emang udah wajib banget sih mereka makan di sana. Itu sih. Tapi kalau gue lihat dari referensi tuh, Apa? dari ya buku-buku lah apa-apa, katanya kalau orang Eropa itu kalau makan tuh waktunya harus benar-benar Iya, mereka itu makan waktunya cuma 15 menit untuk sarapan ya. Jadi tuh karena pola makan mereka yang sehat dan berpengaruh juga ke pola makan, bagi mereka tuh waktu itu penting. dari hal kecil aja. Dari hal kecil aja tuh penting, maka itu pola makan itu cuma 15 menit itu hargai waktu banget. Mindsetnya orang-orang Eropa itu beda banget sama orang Asia. Gue gak bakal ngebandingin sih, cuman kayak emang beda Emang fakta. faktanya beda. Orang-orang Iya, Indonesia iya. tuh menyepelekan waktu banget, suka ngaret lah, tapi orang di sana itu waktu itu penting. Nomor satu, makanya itu juga berpengaruh sama cara makan mereka itu kayak gimana, cara makan mereka itu waktunya cuma 15 menit. Itu sih. Oke, jadi udah nih Rida. Nah tadi itu budaya-budaya seputar yang ada di Eropa yang udah disampaikan sama Rida. Ya. Nah terakhir nih ada teman kita di ujung yang pakai Hai. baju merah. Yang Cina pakai baju banget. merah. Udah kelihatan. Bajunya Imlek banget. Udah kelihatan banget mau bahas negara apa nih. Berbau-bau. Oke Mike, silakan. Kalau Orangnya emang gak pede. Sepeda dong. Ayo. Aku mau nanya dulu nih ke kalian. Ya. Kalian tuh kalau di kayak film-film gitu di scene-nya sering lihat nggak sih kalau perawakan sesosok wanita Oriental itu pakai dress merah panjang, dan biasanya tuh kebuka sebelah sininya guys. Iya, iya. Nah, sering nggak sih lihat? Sering banget di Nah, Film-film gitu. ada yang tahu itu gaun atau dress itu namanya apa? Apa tuh? Kurang tahu deh. Kurang tahu. Apa-apa? Kalau gue sih Mau tahu nggak nih? nyebutnya Mau lah. gaun Cina. Oh, kalau Anda nyebutnya gaun Cina. Kalau Kalau ini rok biasa tapi rok bukan. Rok pakaian Pak, bukan Iya juga. Jadi ada namanya guys. Kalau orang Cina itu manggil dress wanita itu yang warna merah itu yang rata-rata semua pada ininya kebuka sebelah sininya itu namanya chongsam. Belajar ngomong chongsam. Nah, benar banget. Jadi chongsam itu mulai mulai muncul di abad 1920. Abad apa tahun? Tahun dong. Tahun lupa. Maaf ya. Iya, tahun 1920. Abad 20. Nah, abad 20 sekarang, Pak. Oh ya salah lagi Udah saya. tahu sudah. Jadi itu biasanya chongsam itu dipakai oleh wanita Cina. Itu tuh tujuannya untuk mempertunjukkan kecantikan dan keeleganan tubuh mereka gitu. Jadi mereka mandang cantik tuh, beauty itu dari situ gitu. Biar kelihatan lebih anggun gitu. Tapi dalam tanda kutip apa emang untuk wanita dewasa atau anak kecil emang harus pakai gitu? Anak kecil juga sih.
Tapi itu Tapi mungkin kayaknya ya yang gue lihat kayak dari kartun, dari sejarah-sejarah film Cina gitu, anak kecil tuh rata-rata pakai baju congsam tapi yang ininya tidak kebuka. Oh. Karena masih kecil kan. Ya. Oke. Belum ada tujuan untuk memamerkan kecantikannya gitu. Tapi kalau di Cina si Cheongsam itu dipakai sehari-hari apa nggak sih? Nah itu kalau zaman dulu itu dipakai sehari-hari. Namun seiring perkembangan zaman, mulai ada globalisasi, mulai ada percampuran budaya nih ya dari negara-negara lain masuk ke Cina, itu tuh dipakai udah jarang banget. Nah, Tapi kalau guys, Imlek gitu itu masih dipakai. oh iya masih dipakai. Nah cara melestarikannya itu lewat kayak tadi kata Ane, acara Imlek, acara pernikahan atau yang lainnya gitu biar nggak punah budaya Hari-hari mereka. penting lah ya. Iya hari-hari penting. Di film juga masih sering dipakai. Iya. Biar buat kenalin juga. Kenalin kalau itu tuh dari Cina. Benar. guys. Iya. Atau budaya, oh ini tuh ternyata Cina banget yang biasa pakai pakaian merah dan ada apa tuh kayak emas-emasnya gitu Iya, ya. strip-strip emasnya. Oh, krim, Itu tuh krim, warna. krim. Ukiran. Oh iya, pikiran. Biasanya ada motif naga Oh, iya, itu atau juga. Awan, kayak awan. ular Awan. kayak gitu. Iya awan kayak gitu. Tapi yang motif itu mau memiliki simbol kan? Apa dari apa itu namanya? Cheongsam itu apa warna merah doang, identik dengan warna merah atau ada warna lain? Oh ada warna lain juga sih. Ada warna gold salah satunya, kuning kemasan. Nah, bisa jelasin nggak makna dari warna-warnanya? Merah dan kuning. Gold tadi. Kalian bingung ya? Bingung. Biasanya bingung gitu kan? Kenapa sih kalau lihat teman-teman Iya. kalian yang yang oriental tuh kalau Imlek suka pakai baju merah atau Iya. ada ukiran goldnya Iya, kan? kenapa sih? Nah harus kalau merah gitu. menurut pribadi gue mungkin karena motif karena untuk keunikan aja sih. Oh, kuning ciri khas sendiri gitu ya? Ciri khas, gitu kan. Oh. Kalau menurut Tapi kalau lebih detail itu maknanya apa? Jadi gini guys, gue mau ngasih tau kalian. Jadi merah itu tandanya simbolnya itu kebahagiaan Oke. atau keberuntungan, ya. Sedangkan kalau kuning kemasan itu bersimbol kemakmuran, jadi makmur. Karena Imlek itu hari bahagia kan. Iya. Makanya kenapa banget orang Cina itu kayak apa ya? Pakaian merah, serba merah. Biar Merah makmur ya. ya, Bawa aja, kita bawa selalu juga bahagia. warna merah. Benar, Gila. benar. Dia tuh kayak apapun serba merah. Iya. Oh, jadi Masih itu merah. artinya. Pesannya itu bahagia selalu, Iya. sukses selalu, makmur selalu, kayak Oh. gitu. Ada budaya, ada makna di Benar. belakangnya, di latar belakang. Betul banget, jadi setiap ada budaya mau apapun itu pasti ada makna di belakangnya guys. Kita perlu tahu itu, jadi nggak cuma sekedar tahu aja. Kita Iya. perlu mengulik juga maksud dari budaya itu apa. Benar. Benar. Oke, tadi terakhir udah dikasih tahu sama Mike nih. Kita berempat, kita berlima udah ngejelasin apa aja budaya unik yang ada di dunia. Kita ngasih tahu ini untuk mengedukasi, kita juga Ya. berlima Belum belajar, belum mendalami juga sih sebenarnya. Dan juga kita di sini nggak asal ngomong doang, tapi kita Ada berdasarkan, research-nya. iya kita juga nyari-nyari, Kita menyampaikan ini buat edukasi, buat teman-teman mengedukasi. juga. Dan teman-teman kalau misalkan ada info lebih tentang apa yang kita sampaikan bisa Bisa dikasih tahu ke sih, kita. Jadi kita juga saling belajar. saling belajar. Benar. Saling sharing juga. Aku bakal ngejelasin sedikit tentang cara makan atau sejarah dari orang India. Yang gue tahu sih orang India itu makan sama kayak orang Indonesia. Itu dengan menggunakan tangan, langsung ya tanpa alat. Jari ya maksudnya. Jari. Nah, kenapa sih alasannya? Yang pertama yang gue tahu, yang gue lihat dari referensi buku atau situs-situs, orang India itu emang udah tradisi dari zaman Weda. Oh. Dari zaman Weda. Nah, yang kedua yang gue tahu itu, dia tuh makan pakai tangan bukan berarti jorok, mungkin karena beralasan itu langsung menyentuh tekstur makanannya yang membuat semakin meningkatnya untuk nafsu makan. Sunnah sih, yang sunnah Nabi. Itu sih yang paling tahu. Nah, setelah itu aku bakal mempraktekkan sedikit cara makan dari negara India. Ya itu kan Pak. Bang, jangan dia tersinggung ya. Ini cuma ngejelasin sedikit dari referensi yang gue baca aja. Makan bang. Ya keren aja Bang. Dia tuh tanpa alat, jadi tuh langsung. Tapi sebelumnya mencuci tangan dulu pasti. Iya. Iya pasti lah. Pasti. Apalagi lagi Covid kan. Iya betul. 3M, 3M. Gimana? Iya. Gimana? Rasanya Enak banget dah. Oke. Iya juga. Pesan itu adalah gambaran dari cara makan dari negara India. Mungkin Nggak beda jauh. dari kalian lah, Nggak beda jauh ya. nggak beda jauh sama Indonesia.
Tapi walaupun dari menggunakan tangan tanpa alat, pastinya dilakukan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Iya. Untuk menjaga kesehatan lah pastinya. Mereka mau makanan berkuah atau apapun pakai tangan. Pasti pakai tangan, tapi maksudnya mayoritas lah ibaratnya. Mayoritas. Ya, pasti ada yang kayak di restoran nggak mungkin kan. Iya. Kayak roti itu pasti pakai tangan. Thank you. Next. Selanjutnya kalau dari Indonesia, ya kalau dari Indonesia kalian pasti udah tahu kan makannya gimana. Apa? Udah diajarin lah ibaratnya dari masa kecil. Tergantung orangnya sih biasanya. Kalau ada juga yang pakai jari, cuma ada juga yang pakai alat bantu kayak pakai sendok, bawa sumpit. Lebih ke ini aja sih, ke tradisi keluarga mereka aja, cara orang tua ngajarin anaknya makan gitu pakai apa. Nah ini gue mau nunjukin nih. Iya. Kalau di sini gue mau nunjukin pakai sendok. Bukan ini. Oh ya, kita review dulu ya. Review. Ini apa nih? Nasi pakai tempe pakai telur. Pakai. Oh, kalau yang di Indonesia khasnya warteg ya? Iya, Warteg ya? nasi bungkus. Nasi bungkus. Paling worth it ya. Nasi ramesan. Nasi lah ya. rames. Rames. Iya. Tergantung ajaran keluarga nggak sih? Iya. Lebih ke tradisi. Soalnya banyak temen gue gitu yang pakai tangan langsung kayak makan pecel Iya. lele. Nah, itu Itu lebih juga, enak. itu juga tergantung bentuk makanan yang mungkin. Iya sih Iya. mungkin. Udah, saya belum ngomongin. Ya silakan Udah, gua makan ya. coba. Gitu. Hmm. Gimana rasanya? Rasanya Rasanya Mantap. mantap. Oh. Nggak pakai itu. Iya. Thank you. Oke. Iya juga. Selanjutnya gue mau jelasin tentang cara makannya orang negara Eropa sih lebih tepatnya. Mereka itu yang kalian ketahui itu orang Eropa tuh biasanya makan Burger. Bukan. Makannya. Iya juga. Kemudian di Eropa pakai pisau terus sendok atau Iya. garpu. Lebih tepatnya pisau sama garpu. Oh. Kalau di sana itu ada yang dinamakan, kalau di sana tuh orang-orang Eropa lebih terkenal sama yang namanya zigzag. Jadi kanan zigzag. itu menggunakan pisau, kiri itu menggunakan garpu. Hmm. Nah, jadi pisau itu emang tergantung dari jenis makanannya sendiri, bisa menggunakan pisau atau enggak. Tapi mereka itu kebanyakan dari negara-negara Eropa itu menggunakan garpu. Walaupun mereka makan makanannya itu nasi, ya mereka tetap garpu. Karena menurut mereka itu garpu tuh udah paling efisien untuk Nyaman. iya, untuk apa sih, mengambil makanan jenis apapun. Kecuali lah. untuk Tapi sup kali ya. Kalau sup baru pakai sup sendok. baru pakai sendok. Nah, tapi kalau garpu itu kalau misalnya pisau itu nggak terlalu kayak jadi wajib banget, enggak. Oh, Tapi iya. garpu Lebih itu ke bisa jadi wajib. berarti pisaunya alat bantunya. Nah karena juga mereka itu biasa makanan yang berat dan makanannya itu lebih ke bener-bener Eropa banget, kayak roti, burger, keju gitu kan. Roti, Daging. keju, jadinya kayak burger gitu. Jadi gue mau nunjukin makanan khas negara Eropa juga dan cara makannya itu kayak gimana. Negara Barat, Amerika. Iya. Nih, itu udah jadi, ya mau ya mau. Kayak kenal gak? Iya juga. Kalau kalian yang tahu tebak ini apa? Dari M lah pokoknya. Iya. Nggak Jangan bisa- sebut. nggak bisa Malaysia. Jangan sebut. Nggak bisa Malaysia. Kan kalau dari Enggak, endorse kita. ini nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang Kekerasan. kejahatan. Benar banget. Ini cuma gue mencontohkan bagaimana mereka itu makan. Sebenarnya ini juga bisa pakai tangan sih. Iya. Jadi dia meragakan diri sendiri aja. Gue meragakan aja supaya kalian tuh kayak ngeh gitu loh, Coba bagi mau yang suapin ke nggak siapa? tahu. Jadi orang-orang negara Nggak tahu. Eropa itu bukan gaya-gayaan, tapi emang budayanya mereka tuh kayak gini. Jadi bukan sembarang kayak ih gaya banget tuh orang Eropa. Pakai tangan bisa itu. Iya, mungkin juga orang Indonesia yang ikut-ikutan pakai apa namanya Pisau. pisau itu Atau- karena iya benar. ini ya zaman sekarang udah berubah dan sekarang tuh udah mengikuti banget dari film, entah dari apa orang asing gitu. Ya kalau Indonesia kan lebih kayak ibarat makan steak. Iya, tergantung bahan tekstur Bahan makanan makanannya juga semua kan itu tergantung daging dari ya. Iya, makanannya. iya. Yaudah, Jadi silakan. makan. Silakan. Can. Hmm. Rasanya. Rasanya. Ah ya. Pada mau tuh, pada mau. Rasanya ikan hiu makan tomat. Tapi gue mau kasih tahu sedikit juga. Gimana tuh? Kalau misalnya di negara Eropa sendiri,
mereka itu sangat amat berpatuh sama peraturan dari kebiasaan keluarga kalau lagi makan. Jadi mereka itu kalau misalkan lagi makan, mereka selalu di meja makan. Beda halnya sama Indonesia atau Asia. Mungkin kebanyakan Asia juga makannya di meja makan, tapi kalau di Eropa sendiri itu udah pasti banget mereka makan di meja makan. Diharuskan. Ya karena saling kayak ini sih menjaga apa ya, chemistry dari keluarganya masing-masing. Dan juga ini juga hal yang unik sih kalau menurut gue, kayak di sana itu nggak cuma diperhatiin sama orang-orang dewasa yang kalau makan tuh harus di meja makan, tapi juga orang-orang yang di umur 2 tahun, di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun itu udah pasti ada meja makan khusus sendiri untuk para balita. Yang kayak kursi-kursi yang di restoran itu ya, Betul. Jadi itu kenapa mereka itu kayak penting banget buat mereka tuh jaga chemistry keluarga, ya dari hal kecil aja kayak gitu mereka perhatiin gitu loh. Kalau di Indonesia kadang bayi tuh masih suka digendong nggak sih, ditaruh sini makan, makan di depan iPad. Kalau di sana tuh Di HP. bener-bener ini banget, mandiri banget, dan juga bener tadi Dididik kan dari kecil. dididik dari kecil, dan juga mereka tuh sangat mengutamakan kayak kesopanan gitu loh. Kalau misalkan lagi makan ya fokus ke Mannernya ya. makan, Iya. fokus ke makan, gak usah megang handphone, gak usah ngapa-ngapain, fokus ke makan, gak ngobrol segala macem. Tapi balik lagi ke individunya masing-masing, tapi kebanyakan budaya Eropa tuh kayak gini. Oke. Thank you Rida. Udah ya, udah kelar. Sekarang- Oh, belum. Main. Iya juga. Jelasin gimana budaya orang Cina makan dengan apa? Sumpit. Sumpit. Jadi tuh ada yang tahu nggak sih kenapa masyarakat Cina tuh umumnya pakai sumpit? Karena dia kebanyakan kayak apa tuh? Mie gak sih? Mie. Iya. Oh, tekstur makanannya. Tekstur makanan. Oh, itu dari menurut Ferdi, menurut Dirga Iya karena rata-rata sama ya. Rida juga sama ya. Sama sih, mereka sering Ada makan maksud dumpling. lainnya nih. Dumpling juga. Dumpling. Oh, iya. Itu kan bentuknya kayak pipih gitu ya. Iya. Lebih gampang pakai sumpit, guys. Nah, ada makna lainnya juga Apa tuh? tentang sumpit. Jadi sumpit ini mirip filosofinya sama filosofi di Chinese. Kalian tau nggak lambang-lambang yang sebuah lambang yang ada lingkaran, terus setengahnya warna hitam, setengahnya warna putih. Oh. Kalau ada lingkaran hitam putihnya. Iya, tahu. Nah, Yin itu tau kan? Yin yang. Nah, iya yin yang. Jadi Yin. sumpit itu filosofinya sama banget dengan yin yang, mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup. Oh, Iya, makanya sumpit itu ukuran sama Iya. rata kan, panjangnya Iya. sama kan. Oke, gue langsung tunjukin aja ya. Acar Cara Lapar makannya. ya, lapar ya. Lapar banget, Nah. Mas. I'm hungry ya. Iya. Tawon sih. Jadi kebanyakan orang Cina juga makannya mie Share, ya? share. Mie ya? Iya, Mie. tunggu dulu nih. Ya kokos kan? Koko ya. Kokos. Kalau misalnya nanti di tahun depan atau beberapa tahun yang kalian akan datang, kalian bakalan berangkat ke Cina, kalian harus ingat ini. Kalau misalnya kalian selesai makan di restoran atau di tempat makan mana, kalau kalian belum selesai makan, sumpitnya itu jangan taruh sejajar di atas mangkuknya. Tunjukin dong. Kalau belum selesai Kayak- makan. Pegangin tuh. Iya, iya. Ya, kayak gini. Kalau belum Ini selesai. Nih. Jangan begini ya guys, karena kalian bakalan dianggap selesai makan. Makanya udah Oh. langsung diambil Walaupun ada waitersnya. makanannya itu. Iya. Walaupun ada masih. Iya, masih ada makanan ya. Kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya belum kelar mau naruh sumpit atau mau ngambil minuman dulu, taruh di tempat sumpitnya guys, atau di tempat tisu yang udah disediain gitu. Oke. Tatakannya. Supaya nggak salah paham ya. Bener. Nah, kalian tadi juga nanya kan, kenapa sih gua makan mie gitu? Apalagi kalau misalnya di hari Imlek, Iya. mie itu menjadi hal yang wajib gitu. Itu tuh artinya mie itu kan panjang ya. Artinya kita itu Iya juga. Sama gue pernah denger nih Oh, mitos-mitos apa gitu. tuh? Kayak kita tuh kalau naruh sumpit tuh nggak boleh ditancap ke makanan gitu. Itu Kayak gini ya? Heeh, gitu. oh ini tuh tandanya mirip sama ritual pemakaman. Kayak dupa gitu Oh, untuk orang-orang meninggal iya, iya. di negara Cina. Iya. Jadi apa namanya? Istilahnya tuh kayak kurang sopan gitu lah, Iya. kurang etis. Kan kita mau makan Makan. kan, bukan mau menghormati orang meninggal dengan Iya. dupa kan, ya gitu. Terus kalian sering lihat nggak sih kalau teman-teman kalian Imlek itu pasti ada mie Iya. Iya. yang jadi salah satu menu wajibnya? Nah itu tuh ada artinya guys. Apa tuh? Jadi mie itu kan panjang, tuh lihat panjang ya, panjang kan, nggak habis-habis, nggak putus-putus. Ya itu artinya itu wish sebenarnya, harapan biar kita selalu panjang umur terus. Oh, amin. Amin. Oke, gue makan ya, lapar. Makan, Gua makan. lapar. Makan kok. Makan.
Makan Chandra. Oh gitu makannya ya kalau di sini. Delicious. Nah, Oke. Mas ini gimana? Nah, jadi itu aja tadi yang bisa kita sampaikan, kita sharing tentang kebudayaan atau tata cara gimana sih tata cara makan dan makanan dari negara-negara yang udah tadi kita jelasin dari awal. Sekarang Oh ya, kita tambahan. oke, apa? Dalam tanda kutip, ingetin lagi, ini Ya. bukan untuk memojokkan, Benar. bukan so tau dari kita, hanya menjadi gambaran aja lah. Kalau Ya. memang ada kesalahan, mau dimaafkan. koreksinya. Oke. Jadi sekian dari kita, Ferdin, Dirga gue Rida Dan gua Mike. dan ada Ane sebagai Oke. kameramen. sebagai kameramen di belakang. Jadi gitu aja. Oke. See you next time. Bye.